Hey guys, jadi kami punya mata kuliah itu sejarah agama-agama. Kami dapat tugas mengobservasikan gereja tua di Jemaat GPM Seram Keratu. Ini perjalanan kami menuju Liang Ferry. Dan ini sesampainya di Liang Ferry, kami sedang menunggu ferry yang akan kami tumpangi untuk menuju ke Kairatu. Nah, ini kami lagi menuju ke kapalnya guys. Nah, ini kapal feri yang akan kami tumpangi dari Ambon menuju ke Waipirit, Seram bagian barat. Oke, selagi kami di atas kapal, kami happy dan kami have fun. Ini adalah kelompok kami, kelompok 1 dari tugas tersebut. Nah, mumpung kapalnya sudah sampai, kami turun dari feri untuk menuju ke dermaga. Dan ini dermaga Waipirit, Seram bagian barat guys. Setelah itu kami melakukan perjalanan dari Waipirit menuju ke Kairatu, ke rumah yang akan kami tinggal. Dan ini sesampainya di rumah teman kami untuk tinggal dalam. Nah, dan ini adalah salah satu gereja yang akan kami observasi, yaitu Gereja Penil Jemaat GPM Kairatu. Dan ini adalah suasana dalam gereja sebelum memulaikan ibadah. Dan ini adalah suasana saat beribadah, di mana jemaat yang banyak. Nah, itu adalah pengisi pujian dari salah satu mahasiswa dari kami. Setelah kami pulang gereja, kami langsung siap-siap dan mewawancarai salah satu ketua majelis jemaat yang Seram Keratu. Apa sih relasi antara agama Kristen, tepatnya di gereja Penil Keratu, dengan masyarakat, relasinya dengan masyarakat, budaya dan politik, Pak? Seperti contohnya keterkaitan antar gereja atau kerjasama antar gereja bersama dengan masyarakat, tokoh masyarakat maupun budaya, apakah budaya-budaya memang bisa dipakai oleh gereja di event-event tertentu gitu, Pak. Terus relasinya juga dengan politik, apakah memang ada kerjasama atau timbal baliknya, Pak, antar gereja dengan politik? Jadi kalau soal bagaimana kita bicara tentang gereja, kalau kita bicara tentang gereja itu kadang orang bersaudara. Gereja orang bersaudara itu berarti kadang mesti menciptakan satu suasana kehidupan rukun, aman, damai dengan pihak manapun, termasuk gereja lain dan agama lain. Di daerah ini kan ada beberapa aliran gereja, terutama dengan BDI, ada Akten, Katolik, ada Muslim di beberapa dusun. Nah, dalam hubungan dengan pemerintah negeri mengikutsertakan baik gereja dalam majelis GPM maupun yang lain maupun yang tidak seiman Muslim dalam setiap relasi pemerintahan itu kita dilakukan dalam bentuk doa, kegiatan-kegiatan juga, kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya keluargaan, bagaimana pemerintah desa melakukan hal yang sifatnya adat yang berhubungan dengan negeri ini. Kalau di sini dia berhubungan dengan
pasti ada komunikasi di sana. Lalu tapi kalau misalnya ada hubungan dengan adat kawin atau apapun itu ya biasanya gereja yang GBM melakukannya, dari pendeta mau berencana. Nah, kalau bicara politik, kalau kita bicara politik, gereja ini kan tidak berpolitik praktis, tetapi gereja punya tanggung jawab politik. Nah, kalau gereja punya tanggung jawab politik, maka gereja mesti mendewasakan umatnya untuk menentukan pilihan politik yang baik dan menentukan kehidupan gereja itu sendiri. Politik ini kan arahnya adil, damai, sejahtera, itu dari pilihan politik. Nah, perjuangan gereja, perjuangannya arahnya ke situ, bukan tentang kita orang-orang tertentu yang nanti jadi apa, tetapi dia juga arahnya kepada menentukan arah berpolitik terhadap orang-orang yang ada di belakang yang mau misalnya jadi anggota gereja. Maka katong harus selaku gereja, katong mesti punya tanggung jawab politik untuk mengarahkan pikiran dan pandangan kepada katong orang-orang yang bisa menopang pelayanan gereja dari segi manusianya maupun dari segi infrastruktur. Jadi kalau bicara politik itu, katong tidak bicara partai, katong bicara tentang tanggung jawab gereja untuk memberikan pikiran-pikiran yang mencerdaskan umatnya agar menentukan pilihan-pilihan politik yang baik, ataupun kalau ada anggota jemaat yang terlibat di dunia politik mau menjadi anggota dewan atau apa, itu katong mesti bicara, mesti mendoakan, mesti kasih pikiran-pikiran gereja sehingga dong ke depan bisa menopang gereja ini dengan tanggung jawab politik yang ada pada dong sendiri. Oh, jadi gini, yang saya dapat dari penjelasan Bapak bahwa peran gereja atau relasi gerejanya itu terhadap masyarakat itu intinya mengumpulkan semua orang bersaudara. Itu lebih ke relasi antar gereja dengan tokoh masyarakat, di mana punya kewajiban atau memang untuk memeluk agamanya masing-masing. Topato itu kan memang sudah menjadi kewajiban kita dari lahir sampai sekarang, Pak. Terus kalau relasinya sama politiknya itu tadi kan berdasarkan Bapak jelaskan, berarti kalau relasi antar jemaat dengan gereja dengan politiknya itu, peran gereja terhadap politik lebih ke membina, memberikan pembinaan, memberikan motivasi agar contohnya salah satu calon legislatif ingin mencalonkan diri memiliki penguatan iman dalam perencanaan atau hasil yang akan dia lakukan terhadap masyarakat, contohnya menciptakan keramaian, kerukunan. Ya, karena calon-calon legislatif itu mesti menjadi garang dan terang dunia. Menjadi garang dan terang dunia itu kan menunjukkan tanda-tanda kita sebelum alam kita. Apalagi tempat di mana dia ada. Dan itu mesti menjadi bagian penting dari seluruh pikiran warga jemaat dan warga gereja terus kan. Jadi pada sini pertanyaan yang kedua, strategi misi yang dilakukan untuk menjangkau jemaat atau umat terhadap gereja gitu Pak. Maksudnya apakah ada misi atau moto atau visi misi lah Pak agar dari jemaat tersebut dapat menjangkau umat agar lebih dekat kepada jemaat tersebut atau bergabung atau beribadah gitu. Nah, kita kan di jemaat kan seluruh jemaat di wilayah gereja bersama itu termasuk jemaat gereja itu punya rencana strategi. Jadi kalau kita punya rencana strategi itu kita punya misi, kita punya visi. Kan visi-visi pembangunan, visi-visi satu, visi-visi untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan bagaimana pelayanan gereja, katanya misi untuk membawa keadilan, damai, sukacita, untuk membawa kesejahteraan dari kehidupan jemaat ini tertuang seluruhnya di dalam rencana strategi. Nah itu berarti kamu mesti belajar dulu, baca rencana strategi jemaat. Jadi
rencana strategi jemaat itu memang sudah ada ya Pak? Semua di seluruh wilayah pelayanan gereja pesan Maluku. Di Klasis Kairatu 32 jemaat semua punya rencana strategi, semua punya visi dan misi. Nah, muatan utamanya itu ada pada visi dan misi gereja pesan Maluku. Nah, nanti kalau membaca visi dan misi GPM itu dia menjadi jiwa dari seluruh visi dan misi seluruh jemaat-jemaat yang ada di dalam wilayah pelayanan gereja pesan Maluku, termasuk jemaat-jemaat. Oke. Ini Pak, selain ini kami kan dari prodi pariwisata budaya dan agama Pak. Apakah memang menurut Bapak gereja Piniel atau memang jemaat Kairatu ini bisa dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata agama Pak? Ya, maksud Di dalamnya sejarah gereja. semua sekarang sudah terbuka ya. Semua dunia pakai internet. Iya. Jadi apa-apa sejarah saja ada di internet. Jadi kalau dibikin destinasi apapun demi kebaikan dan demi kemuliaan Tuhan ya kenapa sih? Iya. Berarti bisa. Bisa. Tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Tidak bisa gereja bertumbuh berproses seiringnya bertumbuh dan berkembang. Bagaimana bisa gereja bertumbuh dan berkembang tidak bisa gereja bertumbuh dan naik.